Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di tanggal 27 Juni tahun 2021 dan renungan kita untuk hari ini dengan judul kejujuran. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Buka hati pikiran kami agar pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kejujuran. Dan ayat inti kita 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Dalam semua transaksi bisnis, kita harus membiarkan terang bercahaya dengan nyata. Sekali-kali tidak boleh diadakan praktek yang licik. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kejujuran yang sekeras-kerasnya. Lebih baik mengikhlaskan kehilangan sesuatu dalam hal finansial atau hal keuangan daripada memperoleh untuk sedikit oleh praktek licik. Jadi memperoleh untung sedikit oleh praktek licik. Pada akhirnya kita tidak akan kehilangan apa-apa dengan perlakuan yang wajar. Kita harus menghidupkan hukum Allah dalam dunia kita dan menyempurnakan tabiat menurut peta ilahi itu. Semua urusan bisnis, baik dengan orang-orang yang seiman maupun yang tidak seiman, haruslah dijalankan atas prinsip-prinsip yang tulus dan benar. Segala sesuatu haruslah dilihat menurut hukum Allah. Segala sesuatu dilakukan tanpa penipuan, tanpa muslihat, tanpa satu corak akal bulus. Oleh karena satu jubah yang indah, buatan Sinear, dan sedikit harta benda emas dan perak akan membiarkan dirinya terjual kepada kejahatan, mendatangkan atas jiwanya kutuk Allah, menghilangkan haknya atas kepemilikan yang limpah di Kanaan, dan kehilangan segala pengharapan akan masa depan warisan yang kekal dalam dunia yang dibarui. Sesungguhnya suatu harga yang menakutkan dibayarnya untuk keuntungan yang diperolehnya dengan tidak jujur itu. Berlakulah dengan jujur dan benar dalam dunia yang jahat sekarang ini. Beberapa orang akan jujur kalau mereka melihat bahwa kejujuran tidak akan membayangkan kepentingan mereka dalam dunia ini. Tetapi semua orang yang bertindak dari prinsip ini namanya akan dihapuskan dari buku kehidupan. Kejujuran yang saksama harus diperkuat. Kita hanya dapat melalui dunia ini satu kali saja. Kita tidak dapat pulang untuk memperbaiki sesuatu kesalahan. Oleh sebab itu, segala gerakan yang diadakan haruslah dengan takut kepada Allah dan pertimbangan yang cermat. Ketika Tuhan membentuk mutiara-mutiaranya yang benar, yang jujur, yang tulus, akan menjadi umat pilihannya, harta miliknya. Malaikat-malaikat sedang menyediakan mahkota untuk orang-orang yang demikian, dan cahaya dari tahta Allah akan dipantulkan dalam kemuliaan dari mahkota-mahkota yang bertahtakan bintang-bintang ini. Saudaraku, ini penting. Tabiat ini yang penting. Kalau pekabaran kita pada hari kemarin, kecantikan yang benar adalah tabiat. Maka salah satu tabiat yang merupakan kecantikan dari kehidupan kita adalah jujur, adalah kejujuran. Jadi jujur ini bukan hanya kepada Tuhan saja. Kadang-kadang kita katakan kita jujur kepada Tuhan, tapi kita harus jujur pula kepada manusia. Kalau kita jujur kepada manusia, kita jujur kepada Tuhan, maka itu merupakan tabiat yang indah. Tabiat yang indah. Di sini ada contoh terkait dengan keuangan. Ini hati-hati. Kalau kita tidak jujur dalam hal keuangan, ini merupakan satu pintu terhadap ketidakjujuran yang lainnya. Ketika Tuhan membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, membentuk kehidupan kita, maka salah satu landasan yang penting untuk kita hidupkan setiap hari adalah kejujuran. Ini merupakan tabiat yang penting bagi kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami.
kami dapat menggunakan kehidupan kami untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Jadikan kami menjadi alat-Mu. Dengan kehidupan yang jujur, kami dapat menjadi cahaya di mana saja kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan pelihara. Kami berdoa dan alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.